acara yang sangat penting bagi mahasiswa baru, termasuk juga tentu bagi pengembangan pendidikan ke depan. Kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan pendidikan tinggi, termasuk sedikit berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi dari siswa menjadi mahasiswa begitu. Dan apa Iya. implikasinya itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Uh, uh, saya share screen ya. Lebih baik ada apanya. Baik. Oke, saya udah nampak ya Ketua? Nampak Pak, jelas Pak, jelas. Saya, oke baik. Persiapan dan penyesuaian diri mengikuti pembelajaran di pendidikan tinggi ini menjadi topik kita pada siang ini yang akan sampaikan mungkin sekitar 30 menit. Mudah-mudahan adik-adik baru ini tidak bosan mendengarkannya. Dan tentu adik-adik ini di rumah masing-masing ya. Semoga selalu sehat seluruh keluarganya dan jalankan protokol kesehatan. Dan tentu kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin hari Covid ini semakin banyak korbannya. Nah, jadi semoga kita tidak menjadi korban, kita terhindar. Mari kita berusaha dan berdoa. Bapak Ibu pimpinan, kalau kesehatan ini kan perempuan banyak nih. Saya lihat tadi juga perempuan. Kenapa ya? Atau mungkin karena perempuan lebih bisa melayani dengan baik atau masih bisa memberikan perhatian lebih baik daripada laki-laki. Bisa jadi seperti itu ya. Selamatlah kepada Ibu Ketua beserta seluruh pimpinan, termasuk juga adik-adik yang perempuan dan laki-laki juga jangan kecil hati. Walaupun sekarang menjadi minoritas saya pikir, tapi jangan mau kalah juga dalam perkuliahan. Baik, ini akan saya sampaikan potensi Indonesia, kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas, situasi dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia, pembelajaran di perguruan tinggi. Nanti kita sampai kepada LLDikti itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dulu namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah dulu swasta saja yang kami layani di kantor ini, tapi sekarang juga negeri kita layani, tidak hanya swasta. Nah, kenapa terjadi perubahan? Karena pemerintah kita menginginkan tidak ada dikotomi antara swasta dan negeri. Nah, Asia kita cinta ini adalah satu perguruan tinggi swasta juga. Nah, saudara adalah sebagai mahasiswa baru. Nah, untuk itu jangan kecil hati, oh saya swasta Pak. Tidak demikian. Karena sekarang itu hanya perbedaan tempat mengenai kualitas, kadang-kadang sama, walaupun juga ada yang rendah PTS, tetapi ada juga yang tinggi malah. Jadi tergantung juga kepada saudara yang menuntut ilmu di sana. Jadi itulah tugas kami sebenarnya mengawal kualitas itu. Jadi pemerintah berupaya untuk menyamakan semua hal berbagai segi antara swasta dan negeri. Nah, yang dilakukan pemerintah adalah memberikan perhatian yang sama kepada kedua jenis perguruan tinggi itu. Nah, contohnya kalau PTN diberi beasiswa, ini untuk mahasiswa, maka PTS juga diberi beasiswa. Seperti saudara ketahui juga, mungkin ada mendengar KIPKA misalnya dulu namanya bidik misi, nah itu negeri dikasih, swasta juga dikasih. Termasuk juga bantuan-bantuan yang saudara dengar, ada bantuan SPP, ada bantuan kuota, baik untuk mahasiswa maupun dosen, itu ada. Termasuk juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga dibiayai oleh kementerian kita untuk kegiatan kemahasiswaan kita. Nah, tapi tinggal lagi bagaimana daya saing dari mahasiswa di masing perguruan tinggi itu, daya saing antara swasta dan negeri. Nah, oleh sebab itu
ada kesempatan bagi kita. Nah, tunjukkanlah kinerja saudara dengan kinerja kita, maka orang tidak lagi melihat itu swasta ataupun negeri. Nah, tapi itu adalah orang-orang yang berkarya, bisa jadi datang dari negeri, bisa datang dari swasta, karena kesempatannya sama diberikan. Jadi tidak ada dikotomi itu. Nah, itulah dia perubahan antara Kopertis ke LL Dikti. Nah, nanti kita sampai juga kepada LL Dikti itu. Nah, baik. Pertama saya mengucapkan, saya lihat waktu dulu 2.10 ya. Mudah-mudahan kita selesai jam 2:30 lewat 10 juga. Selamat telah menjadi mahasiswa baru kepada kawan-kawan, adik-adik yang hadir pada kesempatan hari ini, PKKMB ini. Dan ini perlu saya sampaikan karena tidak seluruh kawan-kawan saudara yang lepas dari SMA menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena ada persoalan yang mereka hadapi, baik itu persoalan ekonomi, persoalan diri sendiri, tidak ada semangatnya menjadi mahasiswa, ataupun persoalan orang tua yang tak mampu untuk menghadirkan dia di perguruan tinggi, ataupun persoalan-persoalan lain yang membuat teman-teman saudara itu tidak menjadi mahasiswa. Nah, saudara sendiri alhamdulillah jadi mahasiswa. Nah, tentu ini perlu disyukuri. Caranya bagaimana? Caranya tentu belajar dengan baik. Kenapa perlu kita syukuri untuk bisa berkuliah ini? Secara umum, orang yang berkuliah di perguruan tinggi itu, dia akan memiliki ilmu, dia akan memiliki pengetahuan, dia akan memiliki keterampilan, dia akan dibina karakternya, dia akan dibina tata lakunya, tata keramanya, dan lain-lain. Jadi orang yang kuliah, yang berpendidikan tinggi itu relatif lebih punya ilmu, relatif lebih memiliki keterampilan, relatif memiliki attitude yang bagus, akhlak yang bagus, karena dia ditempa di perguruan tinggi yang isinya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu dia bisa berdiskusi dengan baik, orang-orang berilmu itu bisa menahan emosinya, orang-orang berilmu itu cepat menerima perubahan. Nah, jadi itu juga lah mungkin kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Nah, saya pikir ada hubungannya dengan orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang bisa mencerahkan kehidupan orang lain, adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan orang lain, orang yang bisa melapangkan kehidupan orang lain. Nah, tentu ini sangat besar artinya bagi manusia, makanya Allah meninggikan orang-orang yang berilmu itu. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan menjadi lebih mudah. Seperti sekarang ini ada wabah. Nah, kita tidak bisa bertemu muka. Nah, lahirlah internet, lahirlah daring ini, lahirlah banyak ilmu pengetahuan lain yang memudahkan kehidupan kita. Nah, itulah Tuhan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Nah, tentu inilah harapan kita semua kepada saudara, saudara menjadi orang yang berilmu di bidangnya masing-masing tentu, di ilmu keperawatan. Nah, dengan ilmu itu saudara bisa memberikan pelayanan kepada orang lain, melapangkan kesusahan orang lain. Saya pikir ini sebuah niat nawaitu yang sangat bagus bagi saudara, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu harus diiringi oleh usaha saudara. Nah, salah satu bentuk yang dilakukan, yang diberikan oleh Aisyah kepada saudara tentu membekali saudara pertama dengan ini, kegiatan ini, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi bagaimana perkuliahan itu sehingga dengan adanya pengetahuan ini saudara akan mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya dan akan tamat tepat waktu, mencapai cita-cita seperti yang kita katakan tadi, menjadi orang yang berilmu, memiliki kompetensi dalam bidang pengetahuan, terampil, dan juga memiliki akhlak dan etika profesi yang diharuskan. Nah, itulah dia. Jadi saya mengucapkan selamat telah menjadi mahasiswa baru. Nah, karena tidak seluruh orang bisa menjadi mahasiswa, ini sebuah kesyukuran. Dan yang perlu juga saudara pahami adalah orang tua mengharap keberhasilan anaknya. Jadi yang harus ingat juga saudara adalah
kehadiran saudara di kampus Aisyah pada hari ini itu tak terlepas dari doa orang tua saudara dan jerih payahnya untuk bisa saudara menghadirkan di kampus sebagai salah seorang mahasiswa. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita, apa yang diperbuat oleh orang tua kita untuk bisa memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi seorang mahasiswa. Kita tidak tahu, bisa jadi orang tua kita bekerja keras, dia lembur sekian waktu, dia tantang COVID untuk bisa membahagiakan saudara, untuk bisa saudara hadir di kampus Aisyah yang kita cinta ini. Jadi di samping saya mengucapkan selamat, tapi saudara perlu ingat bagaimana orang tua saudara mengharapkan keberhasilan saudara. Oleh sebab itu tentu ini mendorong saudara untuk bekerja, belajar lebih serius, lebih disiplin, agar hasrat orang tua saudara tidak kandas, ataupun harapan orang tua saudara dapat saudara wujudkan pada saat saudara diwisuda menjadi orang-orang yang berilmu, yang dibekali dengan sertifikat ataupun ijazah pada waktunya nanti. Dan juga sekarang status saudara sudah naik ini. Dulu siswa, sekarang mahasiswa. Untuk beberapa daerah tertentu, kalau sudah mahasiswa ini jemputannya sudah naik ini. Nah, kalau laki-laki mungkin jemputannya sudah sebuah mobil sekarang itu. Nah, artinya apa? Artinya adalah status saudara naik, tapi walaupun demikian, bakti saudara kepada orang tua harus selalu dikedepankan. Karena harus juga sudah ketahui bahwa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Jadi walaupun saudara mahasiswa, tetaplah hormat, patuh, dan mengabdi kepada orang tua. Karena kesuksesan kita itu sangat tergantung kepada doa orang tua, keikhlasan, keridhaan orang tua terhadap kita. Oleh sebab itu, saudara semuanya, selamat, tetapi pada saat yang sama, saudara harus mengingat orang tua dan juga harus berbakti kepada orang tua. Caranya dengan belajar baik, belajar dengan serius, sehingga saudara bisa tamat dan memperoleh gelar nantinya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan orang tua. Itulah yang dia cita-citakan. Dan pahami juga lah bahwa setiap hari, setiap langkah kaki saudara menuju kampus selalu diiringi dengan doa ikhlas orang tua. Mudah-mudahan dengan sikap saudara, doanya semakin ikhlas dan keberhasilan saudara akan cepat saudara capai. Nah itu, ini ada pantun, makan pagi dengan nasi, makan malam dengan talas. Senang bertemu mahasiswa baru Akbar Aisyah hari ini, calon SDM kesehatan yang berkualitas. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagai pembuka bagi kita semua. Amin. Alamin. Nah kemudian ini ada sebuah hal lagi yang ingin saya lihatkan kepada saudara. Kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan rasio tenaga kesehatan terhadap target umur harapan hidup tahun 2014, 2019, dan 2025. Apa yang sebenarnya saya ingin tunjukkan adalah kebutuhan akan tenaga kesehatan untuk kita tentu tahun 2025 ya. Nah, cukup banyak permintaannya. Nah, tapi tentu juga akan diisi oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan, termasuk Aisyah kita ini. Nah, kalau ini perawat ya, ada 432.000 yang diperlukan. Nah, ini data-data saya ambil dari ini, ada sumbernya, diolah dari data Pusat Perencanaan dan Pemberdayaan SDMK. Artinya apa? Artinya adalah pilihan saudara untuk memilih bidang perawat di Aisyah misalnya, ini adalah sebuah pilihan yang di mana kebutuhan akan tenaga itu nanti diperlukan pada tahun 2025. Mudah-mudahan saja ya sebelum 2025 sudah tentu tamat. Nah, ini salah satu kalau saudara ingin menjadi orang yang bekerja dengan orang lain atau bekerja dengan pemerintah menjadi ASN ataupun menjadi
matikan dulu. Aku suara. Oke, baik, matikan aja seluruhnya di Anwar. Nah, baik. Nah, jadi ini kebutuhan tenaga kesehatan di tahun 2025. Nah, tentu ini tidak hanya di Kota Padang, ini tidak hanya di kota-kota besar, tapi tentu ini daerah-daerah yang menurut saya, kalau saudara ingin mendharma baktikan ilmu saudara, tentu kita tidak pilih tempat. Apakah di kota, apakah di desa, itu sama saja. Tapi intinya adalah lowongan untuk itu. Nah, namun demikian, saudara juga tidak harus menjadi ASN atau tidak. Kita tidak harus selalu bermimpi jadi ASN. Kita bisa menjadi entrepreneurs, orang-orang yang membuka usaha sendiri. Nah, apakah itu di bidang ilmu kita, bisa jadi di luar bidang kita. Tetapi intinya adalah kita sudah dibekali dengan ilmu yang bisa membuat kita mandiri, bisa menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini saya pikir sebuah berita bagus bagi kita semua, kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, itu di dalam negeri saja. Nah, kalau apalagi sudah mau pergi keluar misalnya, nah itu akan lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini potensi tanah air kita. Saya ingin mengajak saudara untuk mengingat kembali pelajaran saudara tahun sebelum ini atau menjadi siswa mengenai Indonesia, sebuah negara yang kaya, semuanya kita masuk ranking ini. Keragaman hayati 3 besar dunia, produksi ikan 3 besar dunia, potensi migas 70% perairan, penduduk kita dunia, walaupun banyak juga hal-hal jelek menjadi juara kita di sana. Misalnya untuk penyakit paru-paru, kita nomor 4 dunia, penyakit diabetes, kita dapat ranking juga, termasuk dalam korupsi, kita masuk juga. Nah, tentu akan yang akan membasmi, yang akan menghilangkan itu semua, hal-hal yang jelek tadi itu adalah kita semua ini sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab terhadap negara tercinta kita Indonesia. Karena kalau tidak kita, tidak ada orang lain yang bisa kita harapkan. Misalnya orang Malaysia datang ke sini untuk memperbaiki Indonesia, tidak ada cerita itu. Tidak ada orang asing datang ke sini untuk memperbaiki Indonesia, tidak ada cerita. Tak mungkin seperti itu. Kalaupun ada mereka datang, nah itu silakan saja. Tetapi walaupun dalam kehidupan agama kita harus ikhlas, tetapi ada juga yang mengatakan there is no free lunch. Tidak ada makanan siang yang gratis. Jadi kalau ada orang mengulurkan tangan untuk bantuan negara-negara lain-lain itu, pasti ada sesuatu yang mereka harapkan di belakang. Tapi ingat saudara, agama kita menganjurkan kita untuk ikhlas. Tetapi apa yang terjadi tidak begitu dipraktekkan oleh orang lain. Oleh sebab itu kita sendiri yang harus mawas diri, harus kita sendiri yang mempersiapkan diri untuk membangun Indonesia ini. Nah, untuk konteks saudara, untuk saudara semuanya tentu di bidang kesehatan. Kalau tidak saudara, siapa lagi yang akan menjadi tenaga kesehatannya? Nah, jadi harus saudara siapkan itu. Belum lagi sifat orang kita yang suka ataupun keinginannya untuk bersifat internasional, sakit sedikit pergi ke Singapura, sakit sedikit pergi ke Malaysia. Nah, itu juga satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kita harus cinta dengan Indonesia ini, tetapi pada satu sisi juga kita harus meningkatkan kualitas kita. Saudara semuanya, saya pernah mendengarkan kenapa orang kejar-kejar ataupun pergi ke Singapura ataupun Malaysia untuk mendapatkan pelayanan, dikatakannya karena pelayanannya di sana lebih bagus. Jadi masalah pelayanan saja. Kalau masalah ilmu, kalau masalah keterampilan, katanya dokter-dokter Malaysia itu sekian persennya adalah tamatan dari dokter ataupun fakultas kedokteran yang ada di Indonesia atau tamatan dari pendidikan kesehatan Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya di bidang ilmu dan bidang keterampilan tidak jauh berbeda, hanya bedanya di bidang pelayanan. Jadi di sini saya titip pelayanan itu penting. Nah, itu perlu kita tingkatkan pelayanan kita. Jadi sebagai orang yang dilayani dengan senyum saja, dengan wajah manis saja menurut saya sudah menghilangkan sekian persen dari penyakit yang ada. Nah, itu juga dari segi agama, itu membesarkan hati orang itu juga adalah sebuah pahala yang besar. Nah, jadi menurut saya beruntunglah saudara yang memilih sekolah kesehatan, karena dengan sedikit senyum saja,
saudara sudah bisa membahagiakan orang lain, sudah beramal rasanya. Tetapi orang lain payah untuk berbuat amal itu. Dia tidak berhubungan dengan orang lain, dia hanya bekerja sendiri misalnya, tapi saudara dengan berinteraksi dengan orang lain, memberikan perhatian, dan membuat orang senang, membuat orang gembira dengan apa yang kita katakan, saya pikir saudara akan mendapatkan amal yang lebih banyak. Itu sebenarnya orang kesehatan. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang memilih di bidang kesehatan ini sebagai profesi. Tapi tentu sebaliknya juga, jangan membuat orang merasa bertambah penyakitnya, membuat orang bertambah susah dengan pernyataan-pernyataan kita, ataupun dengan kata-kata pelayanan yang kita berikan. Nah, tentu membuat orang lebih jatuh atau down mentalnya karena kita. Nah, jadi ini potensi tanah air kita cukup besar, dan kepulauan Indonesia beginilah. Nah, ingin saya lihatkan di sini begini, ini yang harus saya lihatkan ini. Jadi sekarang, mungkin ini. Nah, ini. Jadi ada di negara kita itu sekarang 4.465 pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi kita ada 4.465 yang melayani 8,1 student. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang yang seharusnya ke kampus ataupun masuk perguruan tinggi itu adalah orang-orang yang berumur dari 17 sampai 23 tahun. Nah, jumlahnya di negara kita itu sekitar 28 juta atau 21 juta. Nah, tetapi yang ditampung di perguruan tinggi adalah 8,1. Jadi sekitar 35%. Nah, inilah orang yang bisa baru masuk ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan negara lain itu angkanya sudah 40%, angkanya sudah 50%, paling tinggi itu Korea Selatan, sudah 95%. Jadi dari 100 anak-anak mudanya yang berumur 17 sampai dengan 23 tahun, yang kuliah itu adalah sekitar 95. Kalau kita baru 35. Nah, kalau Malaysia sudah 40-50, Singapura lebih tinggi lagi. Nah, makanya pemerintah kita membuka diri kepada swasta untuk membuka perguruan tinggi menjalankan kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi. Nah, makanya itulah 4.400 seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan yang harus saudara ketahui, 3.500-nya atau 60%-nya adalah swasta. Jadi 60%-nya adalah swasta. Nah, jadi swasta lebih banyak dari negeri. Nah, jadi dalam hal ini, kalau negeri itu dibantu oleh pemerintah, pembiayanya, nah swasta dibantu, hanya masyarakat membantunya. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah untuk menyediakan tempat belajar. Nah, jadi 60% seperti yang kita katakan tadi, SDM kita ini dihasilkan oleh swasta. Nah, kalau swasta berkualitas, 60% SDM Indonesia berkualitas otomatis. Tapi sebaliknya, 60% tadi itu tidak berkualitas, maka 60% SDM kita tidak berkualitas. Nah, inilah pentingnya pemerintah terus menjaga mutu kualitas daripada pendidikan tinggi, dan kamilah lembaga layanan pendidikan tinggi yang diberi kewajiban amanah untuk menjaga ataupun untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Nah, itulah lembaga layanan pendidikan tinggi yang jumlahnya di Indonesia ada sekitar 15. Nah, kita adalah yang ke-10. Daerah kerja kita Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri di sini. Nah, yang satunya ada di Medan dan sampai ke Papua ada 14. Nah, jadi ada 14. Ini untuk pengetahuan saudara. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita lembaga layanan pendidikan tinggi itu dalam membina perguruan tinggi untuk bersama-sama menjaga kualitas dengan berbagai pendekatan, cara, dan metode yang kita lakukan. Nah, hubungannya dengan saudara, nah, nama saudara itu dilaporkan nanti ke LL Dikti. Kegiatan perkuliahan saudara nanti dilaporkan ke LL Dikti. Nilai-nilai saudara itu masuk ke LL Dikti. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengidentifikasi, mengawal siapa yang menjadi mahasiswa ini, apakah mereka itu mengikuti perkuliahan secara reguler, dan kemudian pada saat saudara mau wisuda, nah, Aisyah melaporkan juga kepada kita,
bahwa mereka akan mewisuda orang ini, kita akan cek, kita akan lakukan pengawasan bagaimana nilainya dan lain-lainnya itu. Nah, itu salah satu hal yang kita lakukan berkaitan dengan mahasiswa, termasuk juga tentu dari kami, melalui kantor kami dari kementerian. Jadi kementerian melalui kantor kami yang mengalokasikan sumber daya SPP apa misalnya beasiswa, menyalurkan lain-lainnya itu kepada perguruan tinggi. Nah, itulah salah satu peran kami. Nah, baik saudara semuanya, jadi mahasiswa kita ini 8,1 termasuklah saudara sekarang. Nah, kalau kita lihat statistiknya yang tadi itu, bahwa yang 8,1 ini baru 35% dari total yang seharusnya berkuliah. Nah, diantaranya saudara, maka tentu perlu kita syukuri ini seperti yang saya ceritakan tadi itu. Baik, potensi kita begitu banyak. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengelola ini? Nah, tentu anak bangsa ini yang akan mengelolanya. Nah, tentu juga negara kita yang besar ini memerlukan jasa kesehatan, memerlukan fasilitas kesehatan, memerlukan ya hal-hal di bidang kesehatan, apalagi semakin modern kehidupan kita, maka pelayanan kesehatan sangat perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, pertanyaannya siapa nanti akan menggerakkan itu semua? Siapa yang akan menjalankan itu semua? Nah, adalah anak-anak bangsa kita ini. Jadi kalaupun saudara nanti tamat, nah terbuka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam ini. Nah, kalau kita tentu lebih kepada fasilitas kesehatan. Nah, kalau saudara tidak ikut mengembangkan fasilitas kesehatan, termasuk juga punya sekolah kesehatan, mengembangkan rumah sakit, klinik, menjadi konsultan kesehatan, nah siapa yang akan menjadi konsultan itu? Siapa yang akan menggerakkan, siapa yang akan mendirikan rumah sakit atau klinik itu? Nah, jadi jangan marah nanti seandainya pertanyaan kita misalnya, siapa yang punya rumah sakit itu? Nah, itu adalah tamatan alumni dari sana. Siapa yang menjalankan, siapa yang menjadi konsultan itu? Nah, konsultan tamatan itu. Nah, jangan marah saudara, karena seluruh posisi-posisi, semua hal diambil alih oleh orang lain yang melaksanakan. Kita tidak boleh marah. Yang harus kita laksanakan adalah mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, kalau marah-marah itu tidak bagus. Nah, jadi orang pemarah hanya marah-marah saja. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus, saudara harus meningkatkan kompetensi diri untuk bisa mengelola sumber daya alam kita, untuk memberi jasa ataupun menyiapkan jasa fasilitas kesehatan ataupun ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan bangsa kita melalui jalur kesehatan. Nah, inilah tantangan saudara ke depan yang harus saudara pahami. Nah, tiada jalan lain yang harus saudara lakukan adalah menjadi orang yang berilmu. Kalau tidak menjadi orang berilmu, maka tentu orang lain yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita sebutkan tadi. Nah, saudara sudah diberi kesempatan, saudara sudah diberi waktu untuk menimba ilmu, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tata krama, attitude, perilaku, akhlak yang baik. Nah, kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa tahun 2045 Indonesia ini diproyeksikan menjadi negara yang besar, menjadi negara nomor 7 atau nomor 8 di dunia. Nah, tetapi syaratnya adalah memiliki generasi yang mampu berperan dalam kegiatan pembangunan. Jadi ini kuncinya, generasi yang mampu memiliki pengetahuan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan, keperawatan, dan lain-lainnya itu. Dan di mana dimulai? Dimulai di PT. Nah, ini mungkin pesan kepada saudara semuanya, kita mulai di PT. Nah, kemudian, waktunya hampir habis ya. Fungsi dan tujuan, intinya di sini adalah tujuan pendidikan tinggi itu tidak hanya menjadikan orang-orang itu berilmu, tapi adalah orang-orang yang tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat mematuhi peraturannya, tetapi juga adalah orang-orang yang bisa bekerja sama, orang yang kreatif, terampil, dan lain-lain. Jadi pesannya, kalau saudara kuliah, jangan hanya sekedar datang ke kampus untuk mendengarkan kuliah, tapi juga harus aktif menimba pengalaman atau berinteraksi dengan yang lain untuk mendapatkan kemampuan. Nah, revolusi industri dalam dalam kehidupan ke depan itu ada yang disebut dengan revolusi industri. Nah, salah satu
yang bisa menyebabkan kita hadir, saling berinteraksi melalui virtual pada sore hari ini bagian daripada revolusi industri, yaitu dengan menggunakan internet, robotik, dan lain-lainnya itu. Nah, jadi ini bagian daripada revolusi industri yang diakibatkan oleh penemuan dari internet, penemuan dari robot, otomatisasi, dan lain-lain itu. Dan ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, barangkali juga pimpinan perguruan tinggi juga memperhatikan bagaimana pengaruh daripada revolusi industri ini terhadap pendidikan. Mari kita lihat. Nah, kehidupan robot dalam pabrik misalnya. Nah, ini membuat mobil itu tidak banyak orang lagi robot. Itu robot semuanya. Jadi manusia itu hanya mengawas robot. Kadang-kadang robot juga mengawas manusia. Tapi intinya adalah pekerjaan manusia saat ini banyak yang digantikan oleh robot. Seperti membuat mobil, dulu manusia yang berdiri di sana, nah sekarang manusia hanya mengawasi robot. Kemudian juga ini kita lihat, dan tidak hanya di bidang manufacturing, tapi juga dalam bidang kesehatan misalnya. Robot membantu mencatat dan semuanya itu kalau kita lihat, tapi tentu ini baru di negara Asia, tapi juga akan merembes ke negara kita. Diperlukannya robot ataupun robot untuk melaksanakan aktivitas kesehatan. Nah, jadi pertanyaannya tentu, nah saya jadi apa nanti kalau tamat? Nah, itulah kuncinya, Bapak Ibu semuanya, termasuk Ibu pimpinan. Orang mengatakan, ajarkanlah mahasiswa kita itu pada apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Nah, kalau masalah hitung-hitung, kalau masalah ingat mengingat, kalau masalah kecepatan, keterampilan, itu robot tidak bisa kita kalahkan. Robot memiliki daya simpan ataupun pemikiran yang cepat karena didesain oleh manusia untuk itu. Nah, apa robot yang tidak pandai atau robot apa yang tidak bisa dia lakukan? Nah, orang mengatakan robot itu tidak sensitif, dia tidak peka terhadap lingkungannya. Nah, kepekaan ini mungkin yang harus diajarkan kepada mahasiswa kita. Nah, mahasiswa juga harus paham dengan itu. Sebagai seorang manusia, bagian daripada makhluk yang ada, yang berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus peka dengan kondisi orang lain, dengan keadaan orang lain, mungkin dengan orang sakit dan lain-lain. Tapi kalau robot, kalau ada orang sakit, nah dia tidak bisa memberikan empati dan lain-lain, dia hanya bisa menjalankan tugasnya saja. Jadi ada cerita orang bertarung dengan robot main catur, nah kemudian gedungnya terbakar. Nah, robot terus saja memindahkan bidak caturnya, sementara manusia yang sensitif dengan kondisinya pergi menyelamatkan diri. Nah, robot karena tidak sensitif dengan hal itu, dia tetap bermain, dia tidak memperhatikan lingkungan. Nah, barangkali ini satu hal bahwa sensitivitas, kemampuan untuk melihat lingkungan, empati terhadap kondisi, itu sebuah hal yang perlu kita mantapkan kepada anak-anak kita. Jadilah dia orang-orang yang memberikan perhatian kepada orang lain, dia bisa sensitif melihat kondisi orang lain. Nah, kalau keterampilan merawat, keterampilan lain, mungkin robot lebih pintar dari mereka. Itu juga iya, tetapi ada hal yang mungkin membedakan kita dengan mesin misalnya. Nah, itu satu hal juga. Kalau robot misalnya daya ingatnya lebih, apa obat yang kita makan kemarin, berapa ukurannya dan lain-lainnya, ya dia pasti lebih ingat daripada kita. Nah, tetapi hal lain misalnya karakter dia. Nah, baik, robot juga membantu pekerjaan, mengajar anak kebutuhan khusus. Nah, intinya adalah itu, bahwa ajarkanlah sesuatu yang mungkin robot tidak bisa, tidak memiliki keterampilan itu. Nah, ini satu pesan menurut saya, dan diantaranya tentu pendidikan karakter yang penting, pendidikan akhlak, dan saya pikir tentu dengan Asia penuh dengan nilai-nilai keasiaan, keislaman. Nah, tentu anak-anak kita menjadi orang-orang yang sensitif, anak-anak orang yang apa. Nah, kemudian ini tadi saya sebut tahap-tahap revolusi industri. Nah, revolusi industri kita yang keempat sekarang, kegiatan sudah terintegrasi melalui wireless, big data, kemudian melalui robot, dan kemudian dengan internet juga. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap
pendidikan tinggi kita. Jadi anak-anak sekarang tidak hanya pandai membaca, berhitung, tapi lebih kepada pandai membaca data, literasi teknologi, literasi manusia tetap penting. Nah, jadi literasi data misalnya, lahirnya Gojek seperti saudara lihat itu karena mereka paham dengan literasi data, dengan pandangan, dengan observasi daripada pendiri Gojek, dia melihat banyak orang perlu dari data-data yang dia miliki setiap hari di Jakarta itu orang pergi ke kantor dengan kendaraan ini, kendaraan ini, kendaraan ini, tapi banyak juga orang yang tidak punya kendaraan dan tinggalnya di tempat-tempat yang jauh, kemudian untuk pergi kerja, nah diperlukan angkutan. Nah, jadi bagaimana mempertemukan antara kebutuhan orang dengan kendaraan yang ada, maka dibuatlah sebuah aplikasi. Nah, itu sebuah apa yang disebut dengan big data. Nah, saudara juga juga bisa begitu di keperawatan. Nah, berapa orang yang datang, apa penyakitnya, dari mana, bagaimana kemampuannya, usianya, apa laki-laki, perempuan dan semuanya itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah ladang bisnis bagi kita. Nah, jadi ini literasi yang harus dimiliki, termasuk literasi teknologi. Misalnya virtual ini literasi teknologi, bagaimana kita bisa menjalin hubungan. Nah, ini sebuah hal yang mudah. Tapi yang lebih penting itu bagaimana orang membuat Zoom ini. Kalau ini adalah aplikasi Zoom, kita bagaimana orang membuat itu, memikirkan itu dulu. Nah, literasi teknologi. Tapi kita perlu juga paham. Banyak juga orang yang tidak paham menggunakan teknologi Zoom ini, maka dia tidak bisa untuk mengadakan. Nah, tapi saya yakin dengan generasi milenial, saudara paham seluruhnya. Nah, jadi saudara masih bisa didengar ya, Pak Moderator? Masih Masih Pak, Bu ya, masih jelas ya. Nanti saya bicara sendiri aja. Masih bagus Pak, bagus. Baik, baik, makasih. Nah, kemudian, inilah sebenarnya skill yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kita. Orang yang paham membaca literasi tentu, membaca, numerikasi, nah berhitung, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi. Nah, ini juga orang keperawatan juga harus paham dengan masalah keuangan misalnya. Cultural and civic literacy, masalah budaya juga penting. Nah, ini yang penting. Kompetensi how student approach complex challenge. Untuk bisa menghadapi kondisi hambatan seperti saat ini COVID, orang tidak tahu bagaimana harus berbuat dalam kondisi ini. Awal-awalnya dulu orang sakit saja pakai masker. Setelah itu, orang tidak sakit juga pakai masker. Setelah itu, masker itu harus masker yang seperti ini. Jadi ada apa namanya critical thinking harus dijalankan. Tidak hanya orang membeo, tidak hanya orang penurut, tapi tidak ada orang yang hanya mengikuti apa yang dikatakan WA, tapi adalah orang yang berpikir secara kritis. Nah, itulah orang yang sukses di masa yang akan datang. Kemudian orang-orang yang kreatif, orang yang mampu memiliki berkomunikasi. Ini satu hal, berkolaborasi. Jadi pendidikan kita tentu ini mengedepankan ini, termasuk hal-hal lainnya. Jadi itu kompetensi dan karakter kualitas, karakter kita. Curiosity, ingin tahu, berinisiasi, persistence, beradaptasi, memiliki kemampuan leadership, sosial, kultural. Inilah yang akan sukses. Saya pikir lembaga pendidikan tinggi seperti Aisyah juga fokus kepada ini. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan prodinya itu, tetapi juga mengembangkan kompetensi-kompetensi ataupun dalam pembelajarannya, dalam upaya sebagai upaya mengembangkan kompetensi, kreativitas, komunikasi, dan membangun karakternya. Jadi karakter orang yang ingin tahu terus, orang yang tidak puas dengan kondisi yang ada, tapi dia selalu mempertanyakan, kalau ini begini, ini begini. Nah, itu satu hal yang perlu kita pahami juga. Nah, kampus merdeka, walaupun untuk kesehatan itu dikecualikan, tapi intinya nanti perlu juga kita sebut sedikit, intinya adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki hak untuk belajar di luar prodi, itu intinya. Nah, jadi itu kesehatan ini sudah hal biasa ini karena belajar dari fasilitas kesehatan misalnya. Nah, jadi itu intinya daripada Merdeka Belajar di samping ada hal-hal lain. Kalau nanti jangan kaget kalau ada menyebut atau ada orang menyebut dengan Merdeka Belajar. Jadi, adalah kebijakan kementerian kita untuk mendorong mahasiswa kita untuk tidak hanya
belajar di prodinya itu dari mulai semester 1 ke semester akhir. Nah, tetapi kementerian kita mendorong mahasiswa kita untuk juga bisa memilih kegiatan di luar prodi. Jadi bisa jadi di prodi B misalnya, ataupun di perguruan tinggi lain misalnya, atau di tempat lain. Nah, kalau tadi saya katakan kesehatan sudah biasa itu, nah saudara sudah melihatnya, saudara bisa belajar di puskesmas, belajar di tempat-tempat lain, nah dan lainnya itu. Baik. Nah ini sedikit yang ingin saya katakan, perbedaan pendidikan di PT dan arah guru. Kalau di sini tidak, sudah belajar mandiri, waktu pelajaran terschedule, pembelajaran kan tidak tetap dan lain-lainnya itu. Nah, ini membawa dampak kepada saudara bagaimana saudara belajar. Jadi jangan menunggu guru, jangan menunggu dosen buat ini, tapi saudara harus membaca, harus berapa. Kemudian penyesuaian yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru, lebih disiplin, banyak membaca, sering berdiskusi. Nah, ini dalam konteks tadi untuk melengkapi diri. Nah, jadi untuk kuliah ini sebenarnya kita mengembangkan knowledge, skill, attitude, KSA. Jadi pengetahuan berkaitan dengan ilmu kita, keterampilan berkomunikasi, keterampilan ilmu kita, keterampilan hal-hal lainnya, kemudian perilaku yang kita inginkan. Nah, jadi Hilang suaranya, hilang. skill yang kita lihat pengetahuan, memiliki pengetahuan hilang ya. Memiliki pengetahuan dasar bidang ilmu, memahami pengetahuan bidangnya, profesi, pengetahuan ICT, nilai dasar pergaulan internasional juga penting kalau saudara ingin internasional. Skill yang diperlukan dan nah ini dia. Kalau kita berkualitas itu dapat dilihat dari besarnya gaji yang diterima, lamanya menunggu, dapat pekerjaan, apakah bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Nah ini salah satu indikator yang menunjukkan saudara itu sukses. Kalau bekerja ataupun tamat dan mendapatkan pekerjaan di mana berapa gajinya, berapa lama menunggu, dan apakah bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Kalau ini jawabannya itu menggembirakan, artinya kualitas saudara itu bagus, dan inilah yang kita tuju sebenarnya. Nah untuk itu semuanya tentu adalah kemampuan saudara menyerap ilmu, kemampuan saudara membina, membangkitkan atau membangun keterampilan, dan juga memiliki etika dan lain-lain itu. Apa yang harus dilakukan? Aktif di kelas, aktif di kegiatan kampus, banyak membaca, asas skill yang dimiliki, manajemen waktu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa baru. Yang intinya adalah perkuliahan dilakukan untuk membina, membentuk 3 kompetensi, kompetensi ilmu, pengetahuan, kompetensi keterampilan, kompetensi perilaku dan attitude, dan mahasiswa harus berbenah diri untuk itu. Dan kemudian tentu saudara sebagai pemimpin masa yang akan datang juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan, leadership, dan caranya adalah dengan mengikuti aktivitas-aktivitas di luar kampus atau ekstrakurikuler. Jadi organisasi mahasiswa, organisasi UKM ya, kegiatan mahasiswa itu perlu mendapat perhatian kita semua untuk aktif di sana. Nah, itulah labor bagi kita untuk mendidik ataupun untuk melatih kemampuan kita memimpin, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita untuk berargumentasi. Demikian saja moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi dari Kepala LLDKI 10, Bapak Profesor Dr. Heri SE MBA. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Nah, ini bagi calon mahasiswa baru yang mungkin ingin bertanya. Nah, itu bisa silakan diacungkan tangan, nanti bagian IT akan membuka suara dan mengizinkan untuk berbicara. Ada yang ingin bertanya? Dari mahasiswa baru ada yang ingin bertanya? Silakan. Dorong untuk bertanya, Der. Jack, dorong dia.
Dari mahasiswa Tunjuk baru, aja, tunjuk kalau enggak mau. ada yang ingin bertanya dan mahasiswa baru? Oke, sepertinya harus ditunjuk ya. Oke, ini dari absen ya. Malu-malu nih. Saya yakin mahasiswa baru itu sudah punya punya pertanyaan, tapi mungkin malu, ya, mungkin malu. Jadi saya Ini, pancing saja. Nah, ini langka nih waktunya. Tolong Jeki. baik Bu. Oke, saya berikan kesempatan kepada Saudari Niken Idilia Fitri untuk bertanya. Saudari Niken, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Ibu, nama saya Niken Idilia Fitri, mahasiswa baru Akademi Keperawatan Aisyah. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Mohon izinnya Pak. Ya, silakan. Silakan Niken. Ya, silakan. Lanjut. Halo. Ya, silakan. Silakan. Lanjut aja saudara bicara. Halo. Ya, lanjut. Sampaikan aja pertanyaannya kedengaran. Silakan lanjut. Tadi Bapak menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dari siswa menjadi mahasiswa kan Pak? Ya. Gimana sih Pak cara menjadi mahasiswa yang apa namanya tuh? Mempunyai banyak itu Pak, banyak Teman. bukan banyak teman Pak, tapi mempunyai pola pikir gitu Pak. Ya, oke. Kita tampung dulu, Pak. Siap, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak kedengaran Pak. Pertanyaan selanjutnya kita beri kesempatan kepada tadi yang cewek, nah sekarang yang laki-laki. Kepada Yoga Aldian Saputra. Silakan Yoga. Saudara Yoga. Coba. Silakan berikan pertanyaan. Yoga, bisa disampaikan pertanyaannya? Yoga. Nah, Yoga sepertinya malu-malu nih. Enggak ada pertanyaan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak M. Setiawan. Kepada Pak M. Setiawan, silakan. Pak M. Setiawan. Pak Wawan, masih bergabung Pak Wawan? Pak Wawan? Sepertinya tidak ada Pak Jeki. Oke, selanjutnya kepada Ananda Yunita Wulandari. Atas nama Yunita Wulandari. Silakan. Yunita Wulandari masih bergabung? Yunita Wulandari. Oke, kesempatan terakhir kita berikan kepada Saudara Rehan. Saudara Rehan, silakan menyampaikan pertanyaan. Silakan, tanya aja, Rehan. Rehan, tanya Rehan. Iya, tanya Rehan, nggak usah malu. Apa yang terasa aja lah. Ada, Bu. Hah? Tanya, Bu. Harus kreatif kata Pak Heri. Saja.
kita dapat tinggi ini Jadi mungkin ini masih Masih malu-malu ya, enggak apa-apa. apakah ada beasiswa apa? Enggak apa-apa lah, Bu Malu-malu ya. Nanti enggak malu lagi itu. Baik, satu pertanyaan Niken ya. ya Bagaimana mahasiswa memiliki daya pikir? Nah, itu terbentuk kalau kita memiliki cita-cita menurut saya. Kalau kita memiliki tujuan. Nah, dengan adanya tujuan yang tidak kita capai, maka kita berupaya untuk melakukan banyak hal. Nah, dari sanalah nanti kita dapat melahirkan hal-hal yang terlihat kita seperti memiliki kemampuan mengkoordinasikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan, tidak punya arah yang akan mereka capai. Nah, mereka akan berbuat seperti pepatah Minang, di mana tumbuh di sana disiangi begitu. Atau Senayan saja hari. Ya, jadi diajak main ke sini yuk, diajak pergi ke pasar yuk, diajak begini, pokoknya dia ya saja semuanya. Atau bahasa Inggrisnya happy go lucky, jadi Senayan saja hari bagi dia. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki daya pikir, kemampuan. Nah, karena ada sesuatu yang hendak dia capai, maka dia bisa men-schedule-kan waktu, dia bisa membagi waktu, dia bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan waktunya itu, dan tentu juga hal itu bisa terwujud karena juga memiliki referensi. Kalau kita memiliki referensi, oh seperti Bung Hatta misalnya, seperti siapa lagi, Soekarno ataupun Nabi Muhammad misalnya, kalau misalnya Nabi itulah perilakunya, dengan cara seperti itu kita berupaya untuk membentuk diri kita seperti itu. Seperti Bung Hatta misalnya, dia banyak membaca, dia memiliki karakter jujur, sederhana. Nah, itu membuat kita memiliki frame atau diri kita memiliki frame juga, diri kita memiliki sebuah kerangka yang kita bentuk. Nah, jadi jawabannya bagaimana memiliki kemampuan berpikir atau menjadi orang-orang yang memiliki daya pikir seperti itu adalah karena memiliki cita-cita, memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, itu yang saya katakan tadi, perlu jelas tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah. Nah, itulah yang kita tempuh, itu yang kita laksanakan ataupun kita rumuskan cara mencapainya. Nah, ya dengan itulah kita bisa berbuat sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kita tidak larut dengan ke kiri, ke kanan. Nah, bermain boleh, tapi tentu ada waktu-waktunya, ada schedule-schedule-nya. Bergaul harus juga. Kenapa? Karena bergaul itu membentuk network. Bayangkan saudara sekarang ada sekian puluh orang, nah kemudian menjadi orang-orang yang bergerak di berbagai bidang. Nah, itu adalah network kita yang akan bisa melancarkan atau memberi kita informasi sejalan dengan di mana kawan-kawan kita itu berada menurut saya. Jadi poin pertamanya adalah kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, itulah yang menjadi landasan kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, jadi juga kita punya referensi. Nah, sebaiknya kita punya referensi. Saya juga punya referensi, setidaknya guru kita, setidaknya pemimpin kita. Nah, kita berupaya untuk mencontoh dia. Misalnya kalau Bung Hatta, orang yang sangat sederhana dan jujur. Bayangkan orang yang sudah menjadi wakil presiden, tapi rumah tidak punya dan lain-lain. Bukan berarti dia tidak punya uang, tapi kedudukan yang dia miliki tidak digunakan untuk untuk mencari kekayaan, tapi adalah untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada dia. Nah, itulah yang terbentuk bagi Bung Hatta itu, orang yang sederhana dan jujurnya luar biasa. Nah, ini mungkin satu hal yang penting kita tanamkan. Jadi kita punya referensi itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu.
Tapi kalau kita tidak punya referensi, kita tidak punya arah dan tujuan, nanti sudah tua saja, lu udah tua, kayak saya ini udah putih, rambutnya apa, udah yang sudah saya perbuat. Nah, mau diulang masa muda lagi, tidak ada cerita. Diulangnya kapan lagi. Jadi itu yang dikatakan orang sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi manfaatkan kehidupan ataupun waktu yang ada pada saudara, membaca, jangan larut hanya update status 3 kali sehari, kemudian menyebarkan hoak, menyebarkan berita yang kita sendiri belum membacanya, disampaikan kepada orang lain. Menurut saya yang paling baik itu adalah membaca, apapun saudara baca. Nah, hoak saudara baca itu memang susah, jangan baca baca, kalau tidak baca, ya tentu baca Al-Quran juga, baca buku, apalagi sekarang di internet banyak sekali berita-berita yang tentu harus saudara saring dahulu. Nah, jadi perlu disaring karena dalam internet itu semuanya masuk, sampah masuk, yang berisi juga masuk, yang bernilai juga masuk. Nah, harus pandai-pandai untuk satu hal mungkin, berteman juga penting, sehat dengan kita. Jadi kata orang, kalau stylenya dengan orang harus kita. Nah, jadi hati-hati mencari teman, apalagi sekarang ini sangat ronda yang lebih memahami itu masa remaja. Sampai demikian, terima kasih ya Nika berani untuk bertanya. Itu yang saya katakan tadi. Nah, jadi proses, tidak ada orang tiba-tiba pintar bertanya, pintar menjelaskan, dan seperti gua langsung di depan kaca kita, tapi sudah mengawal emosi kita. Nah, itu sebuah proses. Nah, orang yang tidak melalui proses, percayalah dia tidak akan sukses. Nah, jadi jadikanlah sekolah saudara itu adalah tempat berproses. Nah, setelah kita sekolah selesai, selesai proses kita, pada saat kita bekerja, kita tinggal lagi mengamalkan apa-apa yang telah kita peroleh. Nah, itu barangkali ini kan. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang bertanya, boleh. Pengurus boleh tanya, Pak. Hah? Pengurus boleh, PKKMB. Pengurus boleh tanya kalau nggak ada mahasiswanya. Ada usul. Ini PKKMB, mana pula pengurus bertanya. Nggak apa-apa, tentang sekolah kita. Pak Eri, ini Bu Jufri nih, Bu Lin Jufri mau bertanya sama Pak Eri. Silakan Bu, gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahagia sekali dengan kehadiran Pak Eri ke PPKMB kami. Ya, jarang loh direktur L2 Dikti yang hadir untuk adik kita ini. Alhamdulillah, makasih Pak Eri. Sama-sama Bu. Ya, tadi karena mahasiswa kita kena baru kali Pak ya, jadi banyak malu-malu ya. Alhamdulillah, boleh juga tertarik dengan peredaran apa yang Pak Heri berikan tadi ya, topiknya tentang beda mahasiswa dengan siswa ya kan ya Pak Heri. Alhamdulillah itu sangat nampaknya dari level 1 ke level 2 ya Pak. Kalau siswa masih malu-malu, kata Pak kan, masih belum berani, kemudian menerima aja. Kalau mahasiswa kan harus kreatif dan harus bertanya. Ya, memang itu. Harus mandiri ya Pak ya. Jadi saya sangat tertarik tadi Pak Eri mengatakan sekarang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diberikan hak yang sama. Menurut Kemendikbud yang baru ini ya Pak. Jadi hal itu sangat ada peluang untuk kita ya Pak. Apalagi dengan sekolah-sekolah kesehatan. Karena kalau kita lihat tadi yang dibutuhkan tahun 2045 itu memang 2025 ya banyak tenaga kesehatan dibutuhkan.
kemudian kami di sini Pak, karena mungkin karena setelah COVID ini Pak ya, COVID 2019 ini banyak juga tenaga kesehatan yang meninggal, yang bikin kita sedih ya Pak. Ya, mudah-mudahan mungkin Allah memberi lagi pada kita kesempatan untuk membahagiakan orang kesehatan juga. Tentu tenaga-tenaga kesehatan ini banyak direkrut nanti. Ya, pertama sekali mungkin di negeri kita atau di luar negeri. Kemudian tentu beruntung sekali ya seperti yang Bapak Eri sampaikan, mahasiswa kita tadi mahasiswa perawat ya, bisa menjadi ladang ibadah apa yang dikerjakan. Ya, apa saja yang dikerjakan bisa ladang ibadah, bisa menambah ilmu, dan bisa membantu orang kan gitu ya Pak Eri. Alhamdulillah itu Pak Eri sangat bagus sekali. Itu kami harapkan nanti tentu juga kalau ke depannya mungkin ada mahasiswa kita yang belum mampu, yang tidak mampu, mungkin bisa Pak Heri bisa memberi kesempatan atau memberi prioritas gitu ya untuk mahasiswa kita ke depannya. Ini untuk mahasiswa APER. Kemudian untuk kita Pak Heri kan sedang membentuk Polita ya Pak Eri pasti tahu ya. Nah, tapi kan kita sudah divisitasi ya, tapi belum keluar hasilnya kan kita menunggu ya Pak Eri. Itu kan juga kita Polita ini kan swasta ya Pak Eri. Tentu kita buat pertama kali ini Pak Eri, buat mahasiswa pertama ini kita tentu mencari, karena waktu sedikit kalau sekiranya keluar pengumuman kita, tinggal waktu sedikit untuk menerima murid dalam bulan Oktober ini. Tentu kita kejar tayang, kejar orang seperti apa. Tentu kita akan mencari orang-orang yang tidak mampu sekolah, tidak punya uang, ya kita bisa prioritaskan untuk mereka. Sementara kita cari murid, ya Pak Eri, berapa persenkah bisa kira-kira dari mahasiswa kita untuk mahasiswa yang baru ini nanti mendapatkan prioritas beasiswa, KIP yang seperti Pak Eri sampaikan. Bahkan kita tentu harus kadang-kadang kalau yang tahap pertama ini minta digratiskan lagi Pak Heri. Mungkin kita juga mencari dana lazis atau seperti apa, itu sedang dipikirkan Pak Heri. Juga kami mohon kepada Pak Heri, lewat langsung diskusi ini saya sampaikan langkah-langkah kami ke depannya nanti andai kata kita beruntung dan izin kita keluar. Nah, minta pendapat dan masukan dari Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lin. Iya Pak Heri. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Ya. Dan berkaitan dengan beasiswa itu kita hanya menyalurkan itu, menyalurkan sifatnya yang datangnya dari Jakarta. Sekarang sudah ada pusat layanan pembiayaan perkuliahan, itu yang mengatur seluruhnya. Jadi kalau dulu di Belmawa ya, kalau sekarang itu ada pusat namanya Bu. Nah jadi dia pusat layanan ya. Dan itu sekali setahun alokasinya, sekali setahun alokasinya. Jadi setiap tahun kita diberi kuota. Nah untuk tahun sekarang itu kuota kita 5.000. Tapi untuk seluruh mahasiswa yang ada di LLDikti 10, yang jumlahnya sekitar 250.000. Nah bantuan KT kemarin itu 14.000 ya. Nah jadi kita lihat aja nanti Bu, mudah-mudian kuotanya kita dapatkan terus, tapi ada persyaratan-persyaratannya yang perlu dilengkapi. Diantaranya adalah akreditasi, diantaranya adalah mahasiswa itu sendiri misalnya. Dan mudah-mudahan Bu, nah kita lihat nanti. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri. Sama, kasih. Ya. Mohon doanya Pak Eri dan dukungan Pak Eri ya. Baik. Terima kasih Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kali mahasiswanya? Panitia, tolong mulai. Lagi ya, udah capek nih.
Udah capek mahasiswanya. Ada Pak Moderator? Oh ini. Jaringan ya. Moderatornya masih mute, unmute. Oke. Ya, pertanyaan terakhir dari mahasiswa baru kita atas nama Delvia Herwani Sambe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Delvia Herwani, saya dari Medan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika kita telah lulus dari universitas, lalu ingin melamar kerja Pak pada suatu perusahaan. Perusahaan tersebut lebih mengutamakan orang-orang yang terlebih dahulu membayar administrasi atau bisa dibilang orang-orang yang membayar gitu Pak. Maka dari itu banyaknya teman-teman yang bilang, untuk apa kuliah? Kalau misalnya tamat SMA, kamu bisa kerja ini dengan membayar Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai orang yang telah memiliki pendidikan yang tinggi Pak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus sedikit tadi Pak Moderator. Apa pertanyaannya? Bagaimana? Dari tadi intinya bagaimana menyikapi kita sudah kuliah tinggi-tinggi, tapi yang diutamakan diterima kerja itu orang yang administrasi duluan gitu Pak. Jadi yang dikatakan ada iuran awal gitu Pak, yang membayar gitu Pak. Oh gitu ya. Baik, Delvia, ini orang yang sensitif ya melihat apa yang terjadi sekitarnya. Nah, itu satu hal yang bagus juga. Tetapi kalau kita melihat itu, kita harus komprehensif melihatnya. Artinya bisa jadi yang dilihat itu sekian persen dari hal yang sebenarnya terjadi begitu. Jadi tadi dikatakan ada membayar untuk bisa lolos ya, gitulah kira-kira ya. Bisa lolos kerja kalau dia membayar. Nah, menurut saya itu sudah kuno, itu sudah zaman lama. Sekarang orang tidak main itu lagi, Delvia. Orang sekarang mengedepankan kompetensi. Nah, orang akan rugi kalau mengedepankan hal itu. Nah, banyak orang sudah berpendapat seperti itu. Kecuali misalnya nilainya sama. Nah, kemudian dia adalah orang yang juga warga sana, barangkali seperti itu. Tapi dia tidak menjadi pertimbangan yang utama. Pertimbangan yang pertama itu adalah kompetensi yang dimiliki. Nah, saya pikir biarkan itu berlalu kalau memang itu berlalu. Yang paling tentu, yang paling jelas adalah kita meningkatkan kompetensi kita. Nah, kalau kita sudah memiliki kompetensi, kalau kita sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, yang di atas rata-rata, yang unggul dibandingkan orang lain, pasti kita dicari oleh orang lain. Percayalah itu. Nah, ada akhlak kita lebih bagus dari mereka, kita mampu berkomunikasi dengan baik, saya pikir kita tetap akan menjadi pilihan bagi orang lain. Nah, jadi kita berharap, saya pikir itu hal akan hilang, praktek-praktek seperti itu, karena negara kita menuju kepada clean government katanya, government yang clean. Nah, dan jangan coba-coba mengikuti acara itu, cara yang seperti itu. Itu adalah cara-cara yang tidak benar, dan itu menurut saya bukan melalui proses. Nanti akan ketahuan, itu akan merugikan kita sendiri kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Ketahuan rupanya dia tidak memiliki kompetensi, ketahuan rupanya dia tidak memiliki keterampilan. Nah, akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ujung-ujungnya tentu negara kita akan mundur gara-gara itu. Nah, sebab itu menurut saya kita perlu meningkatkan kompetensi. Nah, kalau itu memang terjadi, laporkan saja, laporkan saja. Nah, tapi percayalah, orang itu akan menanggung akibat dari apa yang dia buat. Itu tidak fair, itu tidak bagus
sebagai apakah pemimpin yang melaksanakan seperti itu, apakah siapapun melaksanakan itu, jadi kita jangan mencontoh hal yang seperti itu. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah meningkatkan kompetensi kita sendiri. Itu yang lebih penting menurut saya. Kalau kita sudah memiliki keterampilan, kita memiliki ilmu, kita lebih unggul dari orang lain, insya Allah kita akan dicari oleh orang lain. Nah, kalau tidak juga tentu bukan jodoh kita di sana. Mungkin ada tempat yang lebih baik untuk kita. Tuhan Maha tahu semuanya. Semuanya ada hikmahnya. Nah, itu harus dipercaya juga. Kalau tidak, saudara nanti menjadi orang yang putus asa dalam kehidupan. Nah, jadi seluruhnya kita sandarkan kepada Tuhan, kita membuat rencana, keputusannya di tangan Tuhan, tentu setelah kita berusaha. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Pak Moderator, karena sudah azan ya. Dengan berakhirnya jawaban dari Bapak PLDT kita atas jawaban dan pertanyaan Delvia Herwani Slambi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini untuk materi. Namun sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak untuk foto bersama, Pak. Foto bersama. Nah, boleh. Rekomendasi kita, Pak. Gimana caranya foto bersama ya? Foto bersama. Iya. Mohon kepada calon mahasiswa baru untuk mengaktifkan video dan pasang wajah yang semanis mungkin. Pak. Semanis mungkin. Kita akan langsung presentasi. Diambil begitu aja. Iya, kita ikut. Diberitahukan sekali lagi kepada mahasiswa baru yang belum mengaktifkan video agar secara Tutup aja, Jack. menggunakan dokumentasi. Oke, kita akan screenshot ya. Berikan senyuman terbaiknya untuk kepada semuanya. 1, 2, 3. Bu Mai mana nggak hadir? Bu Mai ikut. Mana kok mahasiswanya sedikit banget, nggak kelihatan. Demikianlah kegiatan kita untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak Prof yang berkesempatan hadir Assalamualaikum. Ya. pada kegiatan. Ya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mohon bantuan dari Prof Heri untuk mengirimkan materi untuk di-share di chat. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.